Halo semuanya, di sini kami akan ngenalin alat dan bahan yang digunakan dalam preparasi foraminifera. Yang pertama ada mortal dan alu. Yang kedua ada mesh nomor 14, 30, 60, dan 120. Yang ketiga ada timbangan digital. Sampel batuan dari top, middle, dan bottom. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah preparasinya. Tumbuk sampel batuan dari top sampai halus dan tidak digerus. Tujuannya agar memecah batuan tanpa merusak morfologi tes. Lalu tuangkan sampel batuan tersebut ke mesh berukuran 14. Hal itu dilakukan untuk memecahkan fraksi kasar dari material yang sudah ditumbuk. Ayak atau goyangkan mesh hingga terdapat butiran-butiran yang melewati mesh ini. Timbang sampel batuan tersebut hingga mencapai berat yang ditentukan. Tuangkan sampel batuan yang telah ditimbang ke dalam botol 1,5 liter sebagai tahap awal perendaman. Timbang deterjen hingga mencapai berat yang ditentukan. Tuangkan ke dalam botol plastik yang diisi oleh sampel batuan. Tuangkan air ke dalam botol tersebut dengan perbandingan air dan deterjen 3:1. Saat melakukan penimbangan, tekan tombol on, lalu tekan tombol tab supaya berat posisi awal menjadi 0. Kocok sampel batuan tersebut hingga larut ke dalam larutan deterjen. Lakukan perendaman selama 3 hari dan dikocok setiap pagi dan sore. Tujuannya untuk mendapatkan fosil foram lepas dari sementasi. Beri kode sampel. Lakukan proses preparasi tersebut pada sampel middle dan bottom. Susun mesh dari nomor 30 di atas sampai 120 di bawah. Bersihkan sampel batuan tersebut dengan air mengalir untuk membuang residu-residu sedimen dan deterjen. Pindahkan sampel foraminifera yang telah bersih ke dalam wadah aluminium foil menggunakan air mengalir. Pastikan wadah aluminium foil telah diberi kode sampel dan nomor mesh yang digunakan. Masukkan ke dalam oven selama kurang lebih 4 jam dengan suhu 75-80 derajat Celcius. Lanjut ke langkah-langkah preparasi nanofrozen dengan metode smear slide. Alat dan bahan yang digunakan yaitu mikroskop polarisasi, cutter, kompor listrik, OHP marker, tusuk gigi, kaca preparat, cover glass, lem entelan, minyak emarsi, aquades, dan tisu. Yang pertama, bersihkan cutter dengan tisu yang telah diberi aquades untuk menghindari dari kontaminasi. Kerik bagian permukaan batuan yang mengalami pelapukan agar kontaminasi dari bagian luar sampel dapat tereliminasi. Kemudian bersihkan kembali cutter dengan tisu yang telah diberi aquades agar kerikan sampel batuan yang mengalami pelapukan tidak terkena pada cutter. Bersihkan kaca preparat dengan tisu yang telah diberi aquades agar terhindar dari kontaminasi. Lalu letakkan di atas tisu bersih. Tuang kembali aquades pada tisu. Buka cover glass yang masih tersegel dengan kemasannya. Bersihkan cover glass dengan tisu yang telah diberikan aquades agar terhindar dari kontaminasi. Panaskan kompor listrik pada suhu kira-kira 75 derajat Celcius. Kemudian bersihkan permukaan kompor listrik dengan tisu bersih agar terhindar dari kontaminasi. Tuangkan aquades pada permukaan cover glass agar nantinya sampel batuan dapat menempel di atas cover glass. Gunakan tusuk gigi untuk meratakan aquades ke seluruh permukaan cover glass.
Kerik bagian sampel yang sudah bersih pada permukaan cover gelas. Pastikan butiran sampel jatuh tepat pada permukaan cover gelas. Ratakan butiran sampel pada seluruh permukaan cover gelas, agar tidak ada sampel yang menggumpal. Sisihkan dan buang butiran sampel yang berukuran besar hingga yang tersisa pada cover gelas hanyalah mat dan butiran yang sangat halus. Tujuannya agar dapat dianalisis pada mikroskop polarisasi. Hasil akhirnya akan seperti lapisan keruh pada permukaan cover gelas. Keringkan cover gelas pada kompor listrik selama kurang lebih 1 menit sampai kering. Tuangkan lem entelan untuk merekatkan cover gelas dengan kaca preparat. Kemudian ratakan dengan kedua tusuk gigi. Setelah merekat, beri kode sampel dan dapat dianalisis pada mikroskop polarisasi.